Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Yu Andari dengan NIM 2003211000077. Saya dari kelas DPTA. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan terkait dengan hama atau penyakit yang menyerang pada tumbuhan ataupun tanaman. Nah, untuk tanaman sendiri saya memilih pohon pisang yang dimana mayoritas pohon pisang ini banyak sekali didapati daun yang menguning ataupun daun yang mengering dikarenakan hama ataupun penyakit. Untuk video yang lebih lanjut akan dibahas pada berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan pohon pisang. Pohon pisang itu sendiri ataupun tanaman pisang merupakan tanaman yang banyak sekali dibudidayakan oleh masyarakat di Indonesia. Hampir seluruh wilayah di Indonesia ataupun bahkan masyarakat di Indonesia banyak sekali yang menanam pohon pisang ini, baik di depan rumahnya ataupun di belakang rumahnya. Dan juga banyak sekali penduduk-penduduk desa yang membudidayakan pohon pisang ini. Karena dalam proses penanamannya terbilang sangat mudah dan juga hasil buah yang didapatkan itu cukup memuaskan. Nah, tanpa disadari banyak sekali masyarakat yang belum mengetahui apa saja sih tanaman apa saja sih yang diperlukan dalam penanaman pohon pisang ini, seperti halnya pestisida ataupun tanaman-tanaman yang membutuhkan obat-obatan untuk sebagai penunjang hidupnya pohon pisang tersebut. Banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui hal itu sehingga dalam proses penanamannya itu sangat-sangat terbilang sangat mudah dan juga tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi banyak sekali pohon-pohon pisang yang mengalami beberapa penyakit dan juga diserang oleh beberapa hama sehingga dalam produktivitas tidak bisa tumbuh dengan subur dan juga hasil buah yang didapat pun juga tidak bisa subur dan juga bisa menyebabkan kematian pada pohon tersebut. Nah, di sini saya akan membahas tuntas nih apa saja sih hama-hama dan juga penyakit yang menyerang pada pohon pisang tersebut dan juga dampaknya itu seperti apa. Untuk kelanjutannya akan dibahas oleh video selanjutnya. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan nih apa sih nama penyakit yang ada di daun pisang yang bisa menyebabkan kekeringan ataupun bintik-bintik hitam, bisa juga sampai pohon pisang tersebut berubah menjadi warna kuning. Nah, nama penyakit itu ada penyakit speckle pada daun pisang yang disebabkan oleh cendawan Cladosporium museimason. Nah, hal itu merupakan salah satu penyakit bercak daun pisang yang telah tersebar hampir di seluruh pertanaman pisang di dunia. Jadi tidak heran banget nih kalau kita jumpai di pinggir jalan ataupun di kebun-kebun ataupun di lahan orang yang memperlihatkan bahwasannya pohon pisang tersebut berubah warnanya menjadi warna kuning ataupun daunnya yang berubah menjadi warna coklat ataupun hanya sekitaran atau setengah daunnya saja yang memiliki perubahan tersebut. Nah, gejala dari daun pisang yang terkena penyakit speckle ini adalah munculnya bintik-bintik kecil berwarna coklat pucat pada permukaan daun atas yang terserang. Nah, bintik-bintik kecil ini akan tampak jelas jika dilihat di bawah sinar matahari dan juga lama-kelamaan bintik-bintik itu akan membentuk garis yang akan bergabung membentuk sebuah luka-luka nekrotik. Nah, luka-luka nekrotik ini akan bergabung satu sama lain membentuk bercak-bercak berwarna kuning kecoklatan yang akhirnya akan berubah menjadi coklat tua kehitaman. Jadi jangan heran nih teman-teman kalau misalnya menemukan pohon pisang yang terserang sama penyakit satu ini. Karena cara penyebaran penyakit speckle ini secara lokal tuh ditularkan oleh conidia dengan bantuan angin. Nah, sementara itu penyebaran dalam jarak jauh diduga melalui bahan tanaman dan juga angin yang membawa conidia penyakit. Suatu hal yang sulit melakukan pengendalian penyakit speckle daun pisang ini tuh dikarenakan penularan penyakit itu bisa melalui udara di mana sumber inokulum itu selalu tersedia di udara, baik yang berasal di kebun di dekatnya ataupun yang relatif lebih jauh letaknya. Jadi tidak diduga dan juga tidak heran bahwasannya penyakit ini tuh sering dijumpai, apalagi jika dalam proses penanaman pohon pisang ini mempunyai letak yang tidak cukup jauh dan juga sangat berdekatan. Itu sering sekali terjadi. Jika terdapat satu tanaman pohon pisang yang terserang oleh penyakit speckle ini, maka tidak lain dan juga tidak bukan sampingnya ataupun depannya, kiri kanannya itu akan merasakan penyakit yang sama karena proses penyebaran yang sangat mudah dan juga relatif sangat cepat. Hanya dengan melalui angin ataupun melalui pendekatan sentuhan antara satu daun dengan daun yang lain itu juga bisa menyebabkan penularan oleh penyakit speckle ini. Nah, suatu hal yang sulit dalam melakukan pengendalian penyakit speckle daun pisang ini tuh dikarenakan penularan penyakit itu bisa melalui udara. Terdapat dua metode dalam pengendalian penyakit ini. Yang pertama yaitu dengan cara kuratif, yaitu dengan fungisida atau kontak misalnya menggunakan chlorothalonil dan juga mancozeb. Nah, masing-masingnya itu dengan dosis 1,38 I dan juga 4 I per hektarnya yang dikombinasikan dengan fungisida sistematika. Misalnya ada tridemorp, propiconazole dan juga
ada bitertanol yang masing-masing tuh dengan dosis 0,6 I, juga 0,4 I, dan juga 0,5 I per hektarnya. Nah, yang kedua ini tuh kita bisa menggunakan metode preventif, yaitu menggunakan varietas yang tahan misalnya kelompok pisang oleh misalnya tuh kelompok pisang olah, seperti halnya itu ada pisang tanduk, kapok, ataupun batu, siem, awak, keda, dan juga pisang raja. Karena kultur teknisnya meliputi sanitasi kebun, juga membersihkan gulma dan juga memotong serta membuang daun-daunan yang terserang. Nah, penggunaan fungisida untuk pengendalian penyakit ini itu harus didasarkan atas pertimbangan ekonomis serta kapan penyemprotannya dilakukan. Karena sebelum jantung keluar atau buah sudah ada dan juga mendekati masak, serta dampak negatif dari fungisida ini tuh terhadap lingkungan dan juga manusia. Jadi, dalam pengendalian penyakit speckle tadi harus banget kita memperhatikan lingkungan sekitar, karena dari dampak dari pestisida itu sangat-sangat bisa mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Jadi dalam pengaplikasiannya terhadap tanaman itu harus diperhatikan dengan benar. Di samping itu juga skala kecil tidak akan menguntungkan mengingat mahalnya harga fungisida serta peralatan yang akan digunakan. Jadi jika terdapat pohon pisang yang mengalami daun yang menguning ataupun gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, itu tidak lain juga tidak bukan penyakit speckle inilah yang akan menyerang pohon tersebut. Jadi ketika kita ingin memberikan pestisida yang ada, kita harus memperhatikan lingkungan yang ada juga terlebih dahulu supaya hasil buah dan juga tumbuhan yang nantinya akan tumbuh tidak akan mempengaruhi kepada tubuh manusia. Kurang lebih seperti itu terkait dengan penjelasan penyakit speckle yang ada pada daun dari pohon pisang. Baik, saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video dari awal hingga akhir ini. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bisa mendapatkan dan juga membantu teman-teman sekalian untuk mengetahui terkait dengan hama dan juga penyakit yang ada pada pohon pisang. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Memohon maaf juga jika terdapat kesalahan kata ataupun ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.